Nah, selain dari eh, proses pergantian air ya, dari segi pemberian pakan, supaya ikan lele kita yang kita budidayakan itu tetap sehat tanpa kita capek-capek ya. Karena supaya teman-teman tahu ya, ini saya sampaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin menjawab komentar dari teman kita yang berkomentar di video saya mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ini, teman ya. Nah, komentar tersebut itu mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon itu kurang efisien ya. Airnya itu cepat bau dan proses pergantian airnya itu pun bikin cepat kita capek. Nah, untuk teman-teman, saya berterima kasih karena sudah berkomentar seperti itu ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada teman kita ini supaya tahu dan paham bagaimana cara budidayakan di dalam galon, supaya tidak capek dan juga tidak ribet lah ya. Kita bikin enjoy aja, karena seperti apa ya istilahnya itu, penyampaian saya, budidaya ikan lele dalam galon ini hanya sebagai untuk hiburan, untuk hasil panennya untuk kita konsumsi sendiri ya. Oke, bagaimana cara supaya ketika kita budidayakan lele dalam galon ini supaya airnya tidak cepat bau? Simak terus video ini dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, like dan subscribe ya, dan bagikan ke sosial media teman-teman ya. Oke, yang pertama, untuk teman-teman kalau ingin budidaya ikan lele dalam galon ini supaya airnya tidak cepat bau ya, kunci yang pertama adalah teman-teman jangan tebar padat ya. Ini jangan tebar padat. Kenapa? Karena semakin padat kepadatan jumlah pada media galon, otomatis keperluan pakan akan meningkat. Amonia ataupun kotoran ikan lele pasti akan semakin banyak, sehingga besar kemungkinan air akan cepat bau ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman lakukanlah proses pergantian air 1 minggu sekali di usia 1 bulan pertama ya. 1 minggu sekali ya. Jadi sebenarnya ada 2 proses pergantian air yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, di 1 bulan pertama ini kita lakukan pergantian air ataupun proses mengganti air itu seminggu sekali ya. Lalu setelah di bulan kedua ataupun bulan ketiga, teman-teman ganti airnya itu 4 atau 5 hari sekali. Nah, itu pun bisa kita efisienkan lagi dengan cara kita sistem kocor. Nah, sudah saya pernah sampaikan, ini saya kasih pelubangan ya teman ya. Nah, seperti dalam video ini ya, ini meskipun airnya kelihatan kayak hitam gini ya galonnya ya, tapi dalamnya ini sangat jernih ya, ataupun bukan sangat jernih lah, tapi airnya itu masih layak atau masih bagus lah, bukan bau ya, tapi masih bagus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini kita bisa tambahkan air dari atas, sehingga dengan volume air yang ditambahkan, yang semula mungkin airnya itu keruh, jadi dia akan lebih encer ataupun lebih jernih ya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita angkat satu-satu, tidak perlu ya. Nah, karena saya ini keperluannya konten, terkadang saya itu bersihkan medianya, itu jauh lebih bagus supaya ikan lele terhindar dari bakteri ataupun jamur ya. Nah, selain dari proses pergantian air, teman-teman harus memahami dari segi proses pemberian pakan. Nah, terkadang dari teman-teman itu kenapa kok ikan lelenya itu airnya itu cepat bau? Karena biasanya teman-teman itu memberikan pakannya itu terlalu kebanyakan ya, sehingga yang terjadi biasanya adalah ikan lele itu akan apa ya, istilahnya pakannya itu berlebihan ya, sehingga selain dari kotoran yang ditimbulkan, sisa pakan yang mengendap ini pun akan menjadi faktor dan penyebab ikan lele air pada media galon tersebut itu cepat bau ya. Nah, ataupun pemberian pakan alternatif, mungkin teman-teman memberikan roti ya, ataupun nasi sisa ataupun dan lain sebagainya, itu tidak saya anjurkan memberikan pakan alternatif jenis apapun sebenarnya ya. Walaupun teman-teman kalau mungkin Bang, bagaimana supaya irit itu sebenarnya bisa kita akal lagi. Kalau kita kepingin pakannya itu irit, itu kita bisa menggunakan pakan alternatif. Tapi kalau pakan alternatif, teman-teman
tentunya dalam perawatan airnya akan jauh lebih ekstra ya. Nah, selain dari proses pergantian air ya, dari segi pemberian pakan, supaya ikan lele kita yang kita budidayakan itu tetap sehat tanpa kita capek-capek ya. Karena supaya teman-teman tahu ya, ini saya sampaikan lagi, budidaya ikan lele dalam galon ini ya, karena masih banyak sekali dari teman-teman yang mungkin salah paham. Budidaya ikan lele dalam galon ini tidak bisa kita jadikan sebagai usaha ya, titik ya, tidak bisa kita jadikan sebagai usaha. Karena ada yang masih ngayal ya, masih ngayal gini, Bang, itu kalau saya tebar 1000 ekor, ataupun ada juga yang mungkin sekedar iseng ya, mungkin sudah tahu tapi pura-pura bodoh lah mungkin. Pertanyaan seperti ini, kalau saya itu panennya, hasil panen di kolam saya itu 1 ton, berapa jumlah galon yang saya budidayakan di media galon Bang kalau pakai galon? Nah, seperti itu. Ada yang komen seperti itu teman-teman, tapi saya sebenarnya sudah tahu orang tersebut itu mungkin hanya bercanda, tapi kurang apa ya, istilahnya itu membuat semangat dari teman-teman yang ingin coba itu kendor lah istilahnya ya. Nah, intinya adalah budidayakan dalam galon ini memang kita bisa lakukan ya. Tentunya tingkat kepadatan harus kita jaga ya. Pemberian pakannya kita harus berikan yang berkualitas, jangan memberikan pakan yang tidak sesuai atau abal-abal ya. Dan juga dalam proses pergantian air, kalau ini pun untuk usia mungkin ya orang tua yang mungkin sudah tidak kuat ngangkat-ngangkat berat lagi, itu masih bisa sebenarnya teman ya. Caranya yang seperti saya bilang tadi, yang bagian atasnya ini kita kasih lubang-lubang ya. Cukup kita tambahkan air, kalau bisa sehari sekali kita tambahkan air ya, seperti kita menyiram tanaman lah ya. Tapi ya ada tapinya, media bawahnya ini itu harus media basah, dalam artian mungkin ya kita tempatkan di luar ya, mungkin yang ketika kita menambahkan air itu airnya nanti kan pastikan tumpah ya, itu tidak mengganggu mungkin dari lantai ataupun dari rumah kalian ya. Intinya sesuaikan aja tempat yang cocok untuk budidayakan dalam galon ini. Bisa ditempatkan di kalau mungkin di desa ya, kadang kan ada kamar mandi yang besar ya, tapi ada sumur-sumur yang dibuat dari cangkul itu ya, maksudnya dicangkul sumurnya. Kadang kan sumurnya itu kan besar ya, itu kita bisa taruh di samping-sampingnya ya, ataupun mungkin di teras-teras rumah yang tidak mengganggu dari kebersihan tersebut ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana cara supaya ketika kita budidayakan dalam galon ini airnya tidak bau. Teman-teman harus dicatat tadi ya, yang pertama kita ketika budidayakan di dalam galon itu jangan sampai terlalu padat. Maksimal kita tebar itu sekitar 15 ekor, itu kurangi 2 ekor per minggu atau 1 ekor per minggu ya. Nah, ini bukan tanpa alasan, karena masih banyak sekali dari teman-teman yang berkomentar, punya saya tebar 50 ekor atau 100 ekor 2 galon, luar biasa ya. Saya tepuk tangan, salut buat untuk teman-teman yang sudah mencoba 100 ekor dalam 2 galon. Saya salut sekali. Tapi ada tapinya. Teman-teman percaya nggak percaya, saya jamin ikan nggak akan besar ya, nggak akan bisa besar-besar. Kalaupun besar-besar, yang lain pasti habis temennya. Mungkin yang tebarnya 50 ekor, sisa 4 atau 3 ekor itu baru besar ya. Mungkin karena kanibal ataupun karena kematian pada ikan tersebut. Nah, walaupun ikannya hidup ataupun mungkin ikannya hidup ya, itu teman-teman pasti ikannya pasti besarnya itu ya 1 jempol gini ya, 1 jempol gini. Dalam 50 ekor itu pun besarnya segini. Percaya nggak percaya lah, saya sudah pernah praktek soalnya. Saya budidayakan dalam galon ini sebenarnya dulu pertama saya itu tertarik karena ada dari mahasiswa ya, mahasiswa dari kuliah apa ya, dari Universitas Kudus lah kalau nggak salah ya. Itu ada kayak semacam pengen apa ya, istilahnya apa, riset atau apalah istilahnya, atau pengen budidaya di ember. Di situ saya mulai tertarik dengan media galon ini karena banyak sekali ditemukan di masyarakat yang mungkin sangat apa ya, biasanya dipandang sebagai sampah ya. Jadi saya memulai, saya tebar
50 ekor, 40 ekor, 30 ekor nggak jadi semua ya. Pada akhirnya saya menemukan rumusan 15 ekor tadi. Dulu saya pernah, kalau teman-teman menonton video di channel apa ya, di channel saya yang dulu itu yang akunnya hilang itu sorry ya, apa ya, yang dulu, kalau teman-teman subscriber yang lama pasti tahu ya di channel saya lupa channel saya itu 10.000 subscriber lah. Ini channel saya yang baru teman ya, jadi seperti itu. Nah itu saya mulai kembangkan lagi, dan pada akhirnya dari semua itu saya dapat rumusan 15 ekor dari awal tebar sampai panen itu 4 atau 5 ekor itu hasil panennya ya. Itu dari 1 kilo kita membutuhkan 2 media galon ya. Itu menurut saya sudah lumayan ya, sudah memenuhi target lah untuk budidaya ikan lele dalam skala rumahan dan untuk skala hobi dan untuk hiburan ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.